Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya untuk mata kuliah Manajemen Kualitas Air. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi saya berikut. Adapun topik atau judul dalam pemaparan saya pada kesempatan kali ini ialah Manajemen Kualitas Air pada Budidaya Tambak, Tantangan Peningkatan Suhu dan Solusinya. Materi ini disusun oleh saya, yaitu Ita Sari, dengan NIM G2M1240006 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Idris MSI. Ada 3 pokok pembahasan pada materi ini. Yang pertama ialah dampak negatif peningkatan suhu air pada wadah budidaya ikan. Yang kedua, strategi dan manajemen pengendalian suhu air. Dan yang ketiga, dampak pada organisme budidaya. Latar belakang. Kualitas air kolam merupakan faktor krusial yang sangat mempengaruhi pertumbuhan organisme budidaya. Kualitas air yang baik tentu saja akan mendukung pertumbuhan optimal, namun sebaliknya, kualitas air yang buruk akan menyebabkan stres pada ikan, sehingga dapat menurunkan nafsu makan dan menghambat pertumbuhan organisme. Ada beberapa parameter kualitas air yang mempengaruhi pertumbuhan dan survival dari organisme budidaya. Yang pertama itu suhu, oksigen terlarut, pH, dan salinitas air. Adapun suhu yang disarankan dalam pemeliharaan ikan ialah 28 hingga 32 derajat Celcius. Salah satu tantangan utama dalam manajemen kualitas air yaitu peningkatan suhu air, serta bagaimana strategi yang tepat untuk penanganannya. Masuk pada materi dampak negatif peningkatan suhu pada wadah budidaya. Adapun dampak yang pertama yaitu suhu air yang tinggi akan mengurangi kelarutan oksigen. Hal ini dikarenakan molekul air dan gas menjadi lebih energik sehingga oksigen lebih mudah keluar dari air. Hal ini dapat menyebabkan kadar DO rendah yang berisiko menimbulkan stres bahkan kematian pada ikan atau udang. Suhu optimal yang disarankan dalam budidaya udang faname ialah 28 hingga 32 derajat Celcius dengan kadar DO yang ideal ialah 4,5 hingga 7 mg per liter. Kadar DO di bawah 3 mg per liter sudah berbahaya dan di bawah 1 mg per liter itu sudah tergolong hipoksia. DO yang rendah sangat merugikan, terutama dalam sistem tertutup seperti kolam atau akuarium, dikarenakan ikan tidak bisa berpindah untuk mencari oksigen terlarut yang tinggi di tempat lain. Hipoksia ini dapat membunuh ikan, merusak ekosistem, dan menurunkan kualitas sumber daya perikanan. Yang kedua ialah peningkatan metabolisme. Peningkatan suhu air dapat menyebabkan aktivitas metabolisme organisme perairan meningkat dikarenakan enzim bekerja lebih cepat. Hal ini membuat organisme membutuhkan lebih banyak oksigen, sementara kelarutan oksigen justru menurun di suhu yang tinggi. Akibatnya, terjadilah sebuah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan oksigen ini yang dapat menyebabkan stres hingga kematian pada biota perairan. Selain itu pula, metabolisme yang lebih aktif justru menghasilkan lebih banyak limbah seperti amonia, CO2, dan sisa pakan yang dapat mencemari perairan. Suhu tinggi juga dapat meningkatkan kelarutan dan daya racun senyawa toksik, yaitu terus yang ketiga itu pemicu pertumbuhan patogen dan alga. Suhu tinggi dapat mendukung pertumbuhan cepat mikroorganisme patogen seperti Vibrio, Aeromonas, dan jamur, serta memicu algal bloom yang dapat menghasilkan racun seperti mikrosistem. Alga ini dapat menyerap oksigen dalam jumlah yang besar pada malam hari, sehingga menurunkan DO dan membahayakan biota perairan. Suhu juga mempengaruhi proses nitrifikasi, di mana suhu ekstrim bisa memperlambat atau mempercepat konversi amonia menjadi nitrat. Suhu terlalu tinggi menyebabkan persaingan oksigen antara bakteri dan organisme budidaya. Selain itu, kelebihan nitrogen dan fosfor dari pakan memicu ledakan alga, sedangkan bahan organik yang tinggi ini menurunkan DO dan nafsu makan udang, sehingga diperlukan koreksi pada feeding rate-nya.
Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam mengendalikan suhu air yang tinggi. Yang pertama itu kita dapat melakukan pergantian air, bioremediasi, penerapan aerasi optimal, dan yang terakhir kita dapat monitoring dan sistem peringatan dini. Pergantian air ialah sebuah metode yang murah dan efektif untuk menjaga kualitas air budidaya, terutama saat kepadatan organisme yang tinggi. Fungsinya ini dapat menurunkan limbah, menjaga DO, mengontrol suhu, dan menstabilkan fitoplankton. Frekuensi ini tergantung pada umur udang, kepadatan, dan kondisi air. Penggantian air ini sebaiknya dilakukan dengan menambahkan air baru terlebih dahulu, kemudian dihomogenkan menggunakan aerator sebelum kita membuang air yang lama. Metode membuang air lebih dulu ini bisa meningkat Metode membuang air lebih dulu bisa meningkatkan suhu, menurunkan DO, dan menyebabkan stres pada udang. Kemudian, pembuangan air dasar lebih disarankan karena kualitasnya cenderung lebih buruk. Oleh karena itu, desain saluran pembuangan dasar saat konstruksi tambang sangatlah penting untuk efektivitas pengelolaan air. Bioremediasi sendiri merupakan sebuah teknik pemulihan kualitas air dengan memanfaatkan bakteri untuk menguraikan limbah toksik seperti amonia, nitrit, H2S, dan bahan organik. Bakteri lokal lebih disarankan dikarenakan lebih adaptif. Keberhasilan bioremediasi ini ditandai oleh proses nitrifikasi, denitrifikasi, oksidasi sulfida, dan mineralisasi karbon. Terdapat tiga jenis bioremediasi. Yang pertama, bahan organik, senyawa nitrogen, dan H2S. Bakteri heterotrof menguraikan limbah organik, sedangkan nitrifikasi mengubah amonia dan nitrit menjadi nitrat. Bakteri seperti Nitrosomonas dan Nitrobacter berperan penting dalam proses ini untuk menjaga kestabilan lingkungan budidaya. Aerasi optimal itu sangat penting untuk menjaga kadar oksigen dalam air, terutama saat suhu naiknya, yang dapat menurunkan kelarutan oksigen. Alat seperti aerator, kinci air, blower, dan difusi udara digunakan pada waktu kritis, seperti malam hari untuk menjaga kualitas air dan mendukung proses biologis dalam kolam. Kincir air seperti paddle wheel ialah merupakan alat mekanis yang meningkatkan sirkulasi air dan oksigen terlarut. Ini bekerja dengan memutar baling-balingnya sehingga oksigen itu tersebar merata dan kualitas air tetap terjaga. Manfaatnya itu dapat meningkatkan oksigen hingga 5-7 mg per liter, kemudian mengurangi stres pada ikan, dan mengendalikan suhu air agar tidak terjadi stratifikasi, serta menekan kadar amonia dan nitrit dalam kolam. Cara yang terakhir itu kita dapat melakukan monitor dan sistem peringatan dini. Seperti dalam penelitian utama dan kawan 2023, itu berhasil membuat prototipe menggunakan microcontroller Atmega 328 yang otomatis mengatur heater untuk menjaga suhu air di atas 26 derajat Celcius sesuai dari kebutuhan organisme, sekaligus dapat mengontrol salinitas dan pH. Selain itu, terdapat juga sistem monitoring tambang ikan yang berbasis Internet of Things, itu menggunakan sensor suhu di S18B20 dan sensor pH SEN 169V2 untuk mengawasi kualitas air secara real time. Data dapat dipantau melalui platform di smartphone, memudahkan pengendalian suhu dan pH secara efisien dan jarak jauh. Adapun dampak dari peningkatan suhu ini yang terjadi pada organisme budidaya. Yang pertama itu dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan reproduksi pada ikan. Selanjutnya dapat menurunkan sistem imun pada biota sehingga ikan menjadi stres. Yang selanjutnya dapat menyebabkan kematian mendadak akibat keracunan amonia dan meningkatnya peluang wabah penyakit akibat lingkungan yang tercemar. Seperti yang dilihat pada gambar. Adapun kesimpulan pada paparan saya yaitu bahwasanya peningkatan suhu air dalam budidaya ikan ini sangat berdampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan organisme budidaya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukanlah strategi pengolahan air yang tepat seperti pergantian air, bioremediasi, dan aerasi optimal.
Dengan manajemen yang tepat, budidaya tetap dapat berkelanjutan dan produktif meskipun menghadapi tantangan perubahan suhu yang ekstrim. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.